Breaking news. Ada satu kabar yang lagi kenceng banget di sosial media, di Instagram khususnya teman-teman, tentang rumor transfer Persija Jakarta yang akan segera mendatangkan satu striker yang mematikan di lini depan Persija, yaitu adalah Alexander Jeremejeff. Gimana cara bacanya? Alexander Jeremejeff. Nah, kurang lebih kayak gitu ya cara bacanya. Nah, di konten kali ini gue akan bahas detail tentang profilnya. Kira-kira apakah cocok dengan taktiknya Sintayong, dan kenapa Sintayong ingin merekrut pemain ini, dan kira-kira apakah berhasil Persija Jakarta untuk mendatangkan satu striker ini. Tapi sebelum gue bahas itu, lagi-lagi teman-teman, jangan lupa untuk coba dibantu di likes dulu teman-teman untuk konten ini, supaya tetap muncul di beranda teman-teman, supaya bisa makin growing. Gue kasih waktu 3 detik untuk bantu di likes. 1, 2, 3. Thank you teman-teman yang sudah bantu like. Oke, let's go and check this out. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih 1 atau 2 jam yang lalu, beberapa media-media Persija Jakarta ataupun media sepak bola Indonesia sudah banyak yang mulai memposting tentang rumor ini, bahwa Persija Jakarta menjadi yang terdepan untuk mendatangkan seorang Alexander Jeremejeff untuk memperkuat Macan Kemayoran, teman-teman. Dan ini memang bukan sekedar rumor kalau gua ngelihatnya ya. Bukan 1-2 media yang bicarakan, tapi lebih dari 5 sosial media ataupun akun yang membahas tentang striker ini. Nah, kira-kira kenapa sih Persija Jakarta ngebet banget untuk ngedatangin striker asal Swedia ini? Yang pertama, kita ngelihat dari profilnya dulu nih. Dia itu bermain untuk salah satu liga di Eropa, yaitu adalah klub PAOK FC yang bermain di Liga Super Yunani ini, teman-teman. Buat yang belum tahu, PAOK FC ini memang salah satu top 3 lah, menjadi top 3 klub di Liga Yunani. Jadi ini bukan klub papan tengah, bukan klub papan bawah di Liga Yunani, tapi klub papan atas, klub top 3, dan juga bermain di kompetisi Eropa. Di musim lalu juga bermain di kasta kedua ya, kasta kedua ataupun UL, UEFA European League ya teman-teman. Nah, lalu pemain ini juga dari segi profiling memiliki kurang lebih tinggi badan sekitar 192 cm ya. Artinya striker yang memang standarnya seorang striker masa kini yang punya tinggi lebih dari 1,9 meter. Dan dia siap bertarung, siap mencetak gol untuk Persija Jakarta. Dan dari catatannya di musim lalu teman-teman, ini yang penting juga. Tentu STY bersama Macan Kemayoran, STY bersama Persija Jakarta sudah melihat histori seorang Alexander Jeremejeff. Kenapa ingin didatangkan teman-teman? Pertama, kita lihat dari catatannya di musim lalu dengan catatan 10 gol dari 29 laga untuk PAOK FC di Liga Super Yunani. Artinya dia punya produktivitas gol di luar gol di kompetisi Eropa ya. Ini hanya di Liga, berarti lebih dari 10 ya. Total 2 digit lah gol yang bisa dia sumbangkan. Dan dia juga punya gaya bermain seorang striker tengah ataupun target man murni. Pemain yang berusia 32 tahun ini dan juga berasal dari Swedia ini, memang kalau kita ngelihat highlightnya, kita lihat pintasan-pintasan videonya, itu memang kita bisa lihat dia seorang striker tunggal di lini depan. Ini nih yang dibutuhkan Persija Jakarta, ini yang dibutuhkan Macan Kemayoran, ini yang diharapkan oleh Jackmania untuk kita punya satu striker yang dari segi usia itu sudah matang, punya histori yang bagus, punya track record yang bagus dalam kuantitas golnya. Selayaknya kita di 2018 lah, kita punya Marco Simic ya teman-teman, ketika berhasil menjuarai beberapa kompetisi Piala Presiden dan Liga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita punya penopang di lini depan, kita punya satu striker yang kuat. Dan di musim lalu ataupun di Piala Presiden lalu, kita sama-sama ngelihat bahwa di lini depan kita itu memang kekurangannya adalah finishing. Gak ada nih satu nama yang benar-benar menjadi role penting di lini depan untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin untuk mencetak gol. Ini yang dilihat, ini yang gua rasa dilihat dari Sintayong, dari seorang Alexander Jeremejeff, yang dia unggul dalam fisik, unggul dalam duel udara, dan punya penyelesaian akhir yang klinis. Artinya dari peluang sekecil apapun dia mencoba mengkonversikan menjadi sebuah gol. Dan rumor transfernya teman-teman, kita juga mau coba infoin lah.
Jadi Alexander Jeremejev ini bukan cuma diincar oleh Persija aja. Ada beberapa klub dan ada klub Eropa juga yang ingin mencoba mendatangkan seorang Alexander Jeremejev ini, yaitu adalah Apoel Nicosia dan juga Siprus untuk mendatangkan sang striker. Tapi yang jelas apa teman-teman? Yang jelas dia sudah pamitan dengan klubnya yaitu PAOK FC. Dia sudah berpamitan dengan teman-temannya, dengan manajemennya, dan beberapa info-info yang gue dapat memang dia sudah berpamitan. Artinya pintu memang sudah terbuka untuk keluar dari PAOK FC. Tinggal dia yang menentukan apakah akan pindah ke Apoel Nicosia ataupun ke Siprus yang tadi gue infoin. Tapi kabar baiknya adalah manajemen Persija dikabarkan berada di posisi terdepan untuk amankan transfer ini, untuk mendatangkan Alexander Jeremejev teman-teman, atau Bang Jeff lah kalau gue lihat dari highlight dan komen-komennya, dipanggilnya itu Bang Jeff teman-teman. Jadi status transfernya memang gue ngelihat transfer ke Persija memang masih dalam tahap negosiasi intens dan rumor yang panas. Tapi infonya adalah Persija Jakarta, Macan Kemayoran jadi yang paling terdepan. Manajemen Persija masih berburulah penyerang asing berkualitas tinggi ini untuk memenuhi target juara Liga Indonesia musim ini. Memang ini sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta. So, dari kabar-kabar yang beredar, dari info-info yang kita lihat, dari strategi yang diinginkan Sintayong, memang masih perlu ya satu striker ini. Dan gua rasa seorang Alexander Jeremejev yang merupakan seorang berasal dari negeri Swedia ya, dari negara Swedia. Kita sama-sama tahu Swedia itu sering sekali melahirkan striker-striker yang hebat. Dulu kita kenal Ibrahimovic, sekarang kita kenal Alexander Isak ataupun Victor Gyökeres. Mereka nggak pernah kehabisan seorang striker. Dan memang naluri dari Swedia itu selalu rutin mencetak generasi-generasi yang hebat dalam striker. Kita tahu lah, beberapa negara itu punya ciri khas untuk mencetak role posisi tertentu. Misal, Italia itu punya ciri khas mencetak biasanya center back yang bagus, walaupun gak masuk Piala Dunia. Tapi memang historinya mereka punya center back yang bagus, punya BBC lah dulu, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Jerman biasanya punya pemain tengah yang bagus, ada Toni Kroos dan juga ada Mesut Ozil. Dan kalau kita bicara Swedia, memang biasanya mereka banyak melahirkan striker yang hebat. Makanya gue gak ragu ketika melihat profilnya nih, dari segi tingginya di atas 1,9 meter, lalu asal negaranya dari Swedia dan terbiasa bermain dengan intensitas yang tinggi karena dia bermain di Liga Eropa juga ya teman-teman, untuk untuk PAOK FC di Liga Super Yunani teman-teman. So mungkin itu konten simple tentang breaking news di hari ini, karena memang sudah banyak banget yang memberitakan dan pantas, gua harap pantaslah Persija ingin mendatangkan seorang Alexander Jeremejev untuk memperkuat Macan Kemayoran, karena kebutuhan taktiknya itu ada. Sintayong juga paham butuh satu striker lagi, karena Excel Runtukahu gua rasa dari banyak peluang yang kita lihat di Piala Presiden, dari beberapa peluang di lini depan, sangat minim konversi golnya. Di depan gawang bolanya melayang ke atas, makanya butuh nih seorang Alexander Jeremejev untuk memperkuat Macan Kemayoran teman-teman. Oke, mungkin itu dulu sedikit breaking news yang lagi banyak dibicarakan. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira apakah Persija Jakarta berhasil mendatangkan Alexander Jeremejev atau hanya sekedar rumor, dan apakah akan cocok kalau berhasil mendatangkan Alexander Jeremejev? Apakah akan cocok dengan taktik, dengan strategi seorang Sintayong di Persija Jakarta? Coba tulis di kolom komentar, kita beropini, kita berdiskusi. Dan seperti biasa, sebelum gue mengakhiri video ini, jangan lupa likes juga teman-teman. Likes juga video ini dan tonton video-video yang lainnya, serta subscribe supaya gue makin semangat untuk buat konten-konten tentang sepak bola Indonesia, tentang sepak bola, tentang Persija, breaking news yang ada, dan kabar-kabar menarik lain tentang sepak bola di Indonesia ataupun di Eropa teman-teman. So jangan lupa itu. Dan jangan lupa teman-teman yang ingin request konten, coba bisa tulis di kolom komentar juga. Nanti coba gue consideration, coba gue lihat, kalau memang menarik akan gue buat kontennya. So itu dulu dari gue. Terakhir, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Lagi-lagi gak bosan-bosan, jangan lupa subscribe dan juga share. Gue Rifki undur diri. Thank you dan
Bye bye.